Seorang gadis jatuh dari ketinggian. Namun tubuhnya hancur seperti gips. Adegan sangat aneh. Karena virus misterius bernama Medusa sedang mewabah di dunia. Begitu terinfeksi, tubuh akan segera terpetrifikasi. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Dunia terjerumus ke dalam kekacauan. Untuk memastikan kelangsungan manusia, Konsorsium Venus memutuskan untuk memilih 160 manusia. Menjalani hibernasi selama beberapa tahun. Bersamaan dengan penutupan kapsul tidur beku. Kecerdasan buatan Alice akan sepenuhnya mengelola perlindungan 160 orang ini. Aku Alice yang menjagamu. Silakan santai dan hitung bersama saya. Selamat malam, kode identifikasi KHM050, Sia. Semoga kamu bermimpi indah. Namun ketika Sia membuka mata lagi, kapsul tidurnya tiba-tiba terbuka. Dia secara refleks mengambil kacamatanya. Namun tergores oleh duri di telapak tangannya. Barulah pada saat ini dia menyadari. Di dalam laboratorium kastil, ternyata tertutup oleh banyak semak berduri besar. Belum sempat Sia bereaksi. 160 kapsul tidur semuanya terbuka. Bersamaan dengan berhentinya pendinginan. Orang-orang mulai bangun dari tidur panjang mereka. Semak berduri yang aneh di depan mata membuat orang-orang gelisah. Dan gangguan dari luar membuat orang-orang terjebak dalam kepanikan. Sementara itu, Sia baru saja siap meninggalkan kapsul tidurnya. Namun seekor burung besar yang aneh terbang ke arahnya. Tanpa ragu-ragu Sia, burung besar itu membuka paruhnya yang tajam. Ada apa? Mengikuti arah jari Sia. Ternyata atap laboratorium adalah sarang monster ini. Pada saat berikutnya, makhluk asing menyerang dengan ganas. Dengan paruhnya yang tajam dan haus darah, ia mengoyak para penyintas tanpa ampun. Suasana seketika seperti neraka asura. Para penyintas berlari menuju tangga. Takut menjadi mangsa makhluk asing tanpa disadari. Meskipun pintu lift terbuka. Namun di baliknya adalah sumur lift yang gelap gulita. Para penyintas jatuh seperti domino. Semuanya terjatuh ke bawah. Dan di bawahnya, terdapat rahang besar yang mengerikan. Bentuknya yang mengerikan dan aneh sangat menakutkan. Para penyintas menarik orang tua yang tersisa ke atas. Namun, saat pintu lift hampir tertutup, tangan monster juga meraih keluar. Diikuti oleh cahaya merah menyala. Pintu lift tertutup dengan keras. Dan saat semua terkejut, Huang Mao membuka pintu keluar. Memberikan sedikit waktu untuk bernapas lega. Dari 160 orang, hanya tersisa 7 penyintas. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tugas utama sekarang adalah kembali ke permukaan dan melarikan diri dari kastil. Para orang segera bangkit dan mulai bertindak. Terowongan gelap dipenuhi dengan semak belukar berduri. Seperti menuju ke alam baka yang gelap. Namun tanpa disadari, mata yang haus darah telah melihat segalanya. Jalur pelarian para selamat ditelan oleh air laut. Harapan yang baru saja menyala padam dalam sekejap. Si tua mulai mengeluh bahwa dia membayar untuk mendapat masalah. Ternyata kualifikasi si tua dibeli dengan uang. Namun pada saat itu, cairan yang menetes menarik perhatian para orang. Dan ternyata itu adalah ludah monster asing. Orang kaya digigit oleh monster. Terlihat lidah besar perlahan keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, otak orang kaya dimakan habis. Adegan mengerikan membuat semua orang lari secepat mungkin. Namun, anak laki-laki dalam tim itu menghentikan semua orang. Menunjukkan bahwa monster itu disebut sebagai ikan setan. Mata mereka hampir tidak bisa melihat apapun. Hanya bisa bergerak melalui pendengaran. Tetaplah tenang, semua akan baik-baik saja. Namun, orang lain hanya mengira anak laki-laki itu bermain-main. Pria bertato Owen melemparkan anak laki-laki ke dalam air. Kemudian memimpin yang lain untuk melompat ke sungai yang deras. Berhasil lolos dari bahaya ini. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Sia tidak pandai berenang. Malah pingsan di dalam terowongan. Dalam bahaya. Owen segera kembali untuk menyelamatkan. Menemukan Sia yang pingsan di antara sekumpulan ikan aneh. Berhasil menyelamatkannya. Namun tidak memberi waktu bagi orang lain untuk bernapas. Air yang mengalir kembali jatuh lagi. Melihat ke atas. Atap dipenuhi dengan makhluk asing yang merayap. Berlari. Di saat genting, semua orang masuk ke dalam pintu perlindungan. Namun karena celahnya terlalu besar, makhluk asing segera mengikutinya. Namun untungnya, di sini adalah ruang keamanan yang tepat. Semua orang mengangkat senjata untuk melawan. Meskipun monster itu kuat dan tebal. Namun di hadapan senjata modern, mereka hanya bisa menelan kekalahan. Semua orang menjadi lengah karena itu. Harganya adalah beberapa tulang rusuk yang hancur oleh monster. Untungnya, akhirnya mereka berhasil melewati krisis ini tanpa masalah. Namun saat semua orang sedang istirahat, pria bertato Owen malah mengarahkan senjatanya ke kacamata. Hanya karena semua orang dibekukan sebelumnya. Semua barang pribadi disita. Namun kacamata memakai kalung. Maka dia pasti bukan subjek uji coba. Melihat identitasnya terbongkar, kacamata mengangkat senjata dan menjadikan Sia sebagai sandera. Kemudian naik lift meninggalkan ruangan. Sisa orang-orang juga pada saat itu menemukan sesuatu yang aneh.
Ternyata sejak mereka masuk ke ruang pembekuan, hanya 48 jam yang lalu. Meskipun ada terlalu banyak pertanyaan, tapi sekarang semua orang harus segera melarikan diri. Beberapa orang mencoba untuk tetap tenang sebisa mungkin, melalui sisi monster dengan diam-diam. Namun disertai dengan getaran. Wanita tanpa sadar mengeluarkan teriakan. Ini mengganggu semua alien seketika. Menghadapi krisis ini, Owen bertindak tanpa ragu. Langsung menembak. Menarik seluruh kebencian ke atas dirinya. Ledakan hebat memunculkan api yang meluap. Lidah api yang membara seperti api kehancuran. Api kehancuran. Sialan. Saat Xiao Xia terbangun lagi, menemukan dirinya berada di dalam sebuah laboratorium. Di sini dipenuhi dengan reruntuhan monster yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia menemukan dengan terkejut bahwa kebangkitan mereka, ternyata itu ulah kacamata dan Owen. Kamu lanjutkan, aku akan periksa situasinya. Ternyata mata itu adalah penemu ruang beku ini. Tujuannya melakukan hal ini. Ternyata virus Medusa berasal dari Venus Company. Sekarang dia telah memiliki semua bukti. Siap untuk mengungkapkan organisasi setan ini ke seluruh dunia. Namun Xiao Xia tidak setuju. Dia merasa tindakan mata itu hanya membawa harapan palsu kepada orang-orang. Akhirnya, akan menjatuhkan orang ke jurang yang tak berujung. Saya akan dihukum. Mata dengan susah payah memberikan kartu memori kepada Xiao Xia. Menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat semua data virus Medusa. Manusia pada akhirnya pasti bisa mengalahkan virus. Pelabuhan.